guys, ini percobaan yang berikutnya, di mana bahan yang kita gunakan itu seperti biasa, ada ikan, ada air, serta deterjen dengan berbagai konsentrasi. Nah, di sini kita akan langsung melihat bagaimana keadaan atau kondisi dari ikan tersebut ketika kita berhasil memasukkan cairan deterjen dengan berbagai konsentrasi di dalam air ikan tersebut. Nah, pertama sekali guys, ini ada ikannya. Kemudian kita langsung saja memasukkan cairan deterjen. Di sini saya menggunakan sebagai contoh adalah cairan pembersih WC. Nah, ini kan kemarin kita gunakan konsentrasi 10, 20, serta 50. Nah, kali ini dari cairan tadi saya tidak akan membuat pelarutan di dalamnya, di mana saya langsung menuangkannya aja, yaitu kita mulai dari 2 mili. Nah, ketika saya tuangkan 2 mili guys, seperti yang teman-teman bisa lihat gitu ya kan, ikan langsung mengalami kematian gitu. Nah, seperti yang kita tahu ya kan, kita beranggapan bahwa deterjen tersebut adalah zat yang bersifat toksik bagi si ikan tersebut. Nah, ternyata terjadi perubahan morfologi insang guys, di mana insang akan berubah dan menyebabkan kematian dalam periode panjang. Nah, seperti dalam video ini ketika dimasukkan gitu kan, ketika dimasukkan cairan deterjen, ikan langsung ke bawah dan dia mengalami perhentian pembukaan operkulum, di mana zat toksik tadi langsung merusak fungsi respirasi dari si insang, sehingga proses metabolisme dalam tubuhnya tadi terganggu. Nah, deterjen yang bereaksi dengan air akan menimbulkan busa pada bagian permukaan air, sehingga secara langsung akan menghambat proses difusi udara bebas ke dalam media air dalam akuarium. Ternyata guys, hal ini berdampak pada menipisnya persediaan oksigen terlarut dalam air, sehingga ikan akan kesulitan bernapas dan berdampak terhadap peningkatan frekuensi bukaan operkulum dengan kerusakan inti sel, sehingga akan mengecilnya jaringan sel hati. Nah, nanti di dalam video ini juga saya akan melakukan pembedahan, akan saya lihat organ-organ apa aja yang mengalami kerusakan. Nah, seperti saat ini, pada saat kita bedah, pertama sekali saya melihat insangnya itu mengeluarkan lendir. Ini ada lendir merahnya. Nah, pada saat ini terjadi proses yang namanya itu adalah plasmolisis, di mana pecahnya dari organ insang sehingga ikan mengeluarkan darah. Nah, kemudian terlihat lagi gelembung udara pada tubuh si ikan ini tadi, ini membesar. Ini mengindikasikan kenapa dia membesar, bahwa si ikan tadi itu dia mengalami kekurangan oksigen di dalam air tadi. Makanya dia membesar. Jadi dia membutuhkan bantuan dari gelembung udara tadi untuk bisa memasok oksigen secara maksimal. Nah, ternyata ketika si gelembung udara tadi membesar dari bentuk yang normal gitu ya kan, ternyata tetap saja oksigen tadi tidak bisa berdifusi secara sempurna. Nah, selanjutnya itu jika kita lihat itu ada kerusakan hati, di mana limbah deterjen menyebabkan zat toksik yang masuk ke dalam metabolisme memicu hati untuk bekerja lebih keras, sehingga menimbulkan peradangan dan pembengkakan. Seperti beberapa hasil penelitian ini guys, ternyata ukuran hati yang semakin membesar menunjukkan aktivitas metabolisme yang tinggi. Nah, ternyata organ yang selanjutnya yang berpotensi terkena limbah deterjen itu adalah gonad atau kelamin, di mana kerusakan gonad ini adalah tahap dari perkembangan gonad sebelum sesudah tahap proses reproduksinya, di mana sebelum proses reproduksi sebagian energi dipakai untuk perkembangan si gonad ini tadi.
Nah, hasil penelitian ini juga sudah terbukti bahwa dengan tingginya konsentrasi limbah deterjen dikarenakan zat toksik deterjen tadi, ini akan mempengaruhi sistem metabolisme dari si gonad tadi, di mana sistem metabolismenya tadi akan semakin menurun dan menunjukkan tingkat kesuburan yang rendah. Nah, mungkin juga disebabkan oleh berkurangnya alokasi energi untuk berproduksi. Karena si ikan ini tadi energinya itu sudah digunakan untuk bernafas gitu. Jadi alokasi energi untuk bereproduksi tidak ada, sehingga kemungkinan besar si ikan ini tadi reproduksinya mengalami ketidaksuburan. Nah, seperti yang kita tahu, di mana pemaparan deterjen ini kita langsung dengan konsentrasi yang tinggi, ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi deterjen yang dipaparkan akan menurunkan kelangsungan hidup ikan, karena ikan tidak mampu lagi untuk beradaptasi dengan kondisi semakin menipisnya ketersediaan oksigen terlarut dalam air. Sehingga hal ini menyebabkan terganggunya proses respirasi dan berlanjutlah pada kematian dari si ikan tersebut. Nah, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan posisi tutup insang atau operkulum yang terbuka, bahkan sampai mengeluarkan darah pada bagian insangnya. Nah, jadi dari hasil pengamatan ini yang bisa kita amatin itu adalah si tutup insangnya tadi atau operkulum itu dia aktivitas membuka dan menutupnya itu dia sudah di bawah normal. Nah, kemudian jika kita lihat tadi, dia sudah mengeluarkan yang namanya darah pada bagian insangnya. Nah, jika kita lihat, kita buka pada insangnya, ternyata insangnya itu sudah memerah, ya kan? Kemudian kita lakukan pembedahan, ternyata kalau pada ikan mas itu dia kan ada gelembung udara yang membantu proses pengangkutan oksigen. Nah, ternyata gelembung udaranya itu dia bentuknya sudah membesar dari jumlah normal gitu ya kan, sudah membesar dari ukuran normal, dan itu mengindikasikan bahwa tingkat oksigen yang terlarut di dalam air itu jumlahnya semakin menipis. Jadi si ikan menggunakan gelembung udara untuk membantu proses pernapasannya agar penyerapan oksigennya tadi lebih efektif. Sementara untuk organ-organ lainnya seperti organ hati, organ reproduksi, ini mungkin karena ikannya terlalu kecil, jadi saya rasa organ-organnya sudah mengalami penyusutan, atau dengan kata lain sudah tidak ada lagi bentuknya, atau sudah mengalami pecah atau lisis di dalam karena pengaruh dari si limbah deterjen tadi dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, jadi dari sini diharapkan kita sebagai manusia harus lebih selektif lagi dalam pemilihan deterjen, harus lebih selektif lagi dalam melakukan pengolahan limbah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih rinci lagi bagaimana pengaruh dari deterjen terhadap organ ikan yang ada. Nah, seperti yang kita tahu, deterjen itu digunakan sebagai salah satu bahan pokok untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, mencuci dengan menggunakan deterjen merupakan salah satu hal yang sering dilakukan oleh ibu rumah tangga. Nah, ternyata limbah deterjen ini ketika masuk ke dalam perairan, ini akan menurunkan keanekaragaman biota air. Nah, salah satunya itu bisa menyebabkan kematian beberapa spesies ikan yang berada di dalam ekosistem perairan. Sehingga guys, pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air, itu tidak dapat dihindari lagi. Nah, seperti yang kita tahu, deterjen dapat membentuk banyak busa dalam air, dan banyak jenis deterjen sulit sekali diuraikan oleh enzim-enzim bakteri pengurai, sehingga akan tetap utuh dan berbusa di lingkungan perairan. Nah, ternyata guys, limbah deterjen yang tidak dapat diurai tersebut dalam waktu yang singkat akan menyebabkan penurunan tingkat kesuburan tanah, dan juga akan menyebabkan polusi udara karena baunya tidak sedap. Nah, kenapa ya hal tersebut bisa terjadi ya? Nah,
Ternyata guys, selain itu juga deterjen dalam air buangan dapat meresap ke air tanah atau sumur-sumur di masyarakat. Air yang tercemar limbah deterjen tidak baik bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker. Nah, kanker ini diakibatkan oleh menumpuknya surfaktan di dalam tubuh manusia. Nah, sebagian dari kita kemungkinan juga pernah mengalami alergi ketika bersentuhan langsung dengan air deterjen. Nah, bahan lain yang terkandung dalam deterjen adalah filler atau pengisi. Filler adalah bahan tambahan deterjen yang tidak mempunyai kemampuan meningkatkan daya cuci, tetapi menambah kuantitas. Contohnya sodium sulfat. Nah, sedangkan aditif adalah bahan suplemen atau tambahan untuk pembuatan produk lebih menarik. Misalnya ada pewangi, pelarut, pemutih, serta pewarna. Nah, ternyata guys, bahan aditif ini sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan daya cuci deterjen. Aditif ini ditambahkan hanya untuk komersial produk atau agar produk tadi tersebut dapat menarik perhatian dari konsumen. Nah, sayangnya guys, di antara zat-zat tersebut ada yang tidak bisa dihancurkan oleh mikroorganisme sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, limbah deterjen ini juga dapat menyebabkan pencemaran tanah sehingga kualitas kesuburan tanah yang mengakibatkan tanaman serta membuat cacing menjadi mati. Padahal guys, seperti yang kita tahu, cacing berfungsi untuk membantu penyuburan tanah, di mana dia mampu menguraikan limbah organik maupun non-organik serta menyuburkan tanah. Nah, ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan akan masuk ke dalam tanah. Sehingga guys, pencemaran tanah tidak bisa dihindari lagi. Kemudian, pencemaran yang masuk ke dalam tanah tersebut akan terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Nah, di mana guys, zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Nah, seperti yang kita tahu guys, ciri-ciri tanah yang tercemar pertama sekali itu adalah tanahnya tidak subur. pH tanah jika kita ukur itu dia bisa di bawah 6, di mana menunjukkan tanah asam, atau di atas 8, di mana menunjukkan tanah basah. Berbau busuk, kering, mengandung logam berat, serta mengandung sampah anorganik. Nah, kita tahu kan guys bagaimana dampak dari limbah deterjen tersebut. Nah, sekarang bagaimana sih cara yang paling sederhana mengatasi pencemaran limbah deterjen? Yaitu dengan menanami selokan dengan tanaman air yang bisa menyerap zat pencemar. Nah, tanaman yang bisa digunakan itu adalah jenis dari Pontederia cordata atau bunga ungu, lidi air, Futoiruas, Tifa angustifolia, serta berbagai macam lili-lili air dan melati air lainnya. Nah, ternyata guys, cara ini itu sangat mudah, tapi hanya bisa menyerap sedikit zat pencemar dan tak akan bisa menyaring lemak dan sampah hasil dapur yang ikut terbuang ke selokan. Nah, cara yang paling efektif yaitu kita membuat instalasi pengolahan yang sering disebut dengan nama sistem pengolahan limbah atau dikenal dengan SPAL yang terdiri dari dua bagian yaitu bak pengumpul dan tangki resapan. Di mana di dalam bak pengumpul terdapat ruang untuk menangkap sampah yang dilengkapi dengan kasa 1 cm persegi.
Ternyata ruang untuk penangkap lemak dan ruang untuk menangkap pasir juga tersedia di sini, di mana tangki resapan akan dibuat lebih rendah dari bak pengumpul agar air dapat mengalir lancar di dalam tangki resapan. Terdapat juga arang dan batu-batuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyaring zat-zat pencemar yang ada di dalam limbah deterjen tersebut. Nah, saya harap kita lebih selektif lagi dalam pemilihan deterjen karena beberapa ada deterjen yang ramah lingkungan, yang terbuat dari bahan-bahan alami. Nah, jika kita tidak mampu atau jika tidak ada produksi dari deterjen alami tersebut, alangkah baiknya kita menggunakan sistem SPAL di rumah kita sendiri. Oke, terima kasih sudah menyaksikan videonya.